begini, buat Bapak Ibu sekalian, Amerika patut diduga merekrut kelompok militan ISIS, militan JI, dan militan Uighur Xinjiang Cina Selatan untuk ikut campur dalam perang Ukraina-Rusia. Artinya memang Amerika itu sengaja menciptakan, merekrut kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok militan untuk mereka gunakan sebagai monster. Coba, kalau kata Hillary Clinton, ISIS itu yang ngacak-ngacak Irak dan Suriah, itu yang bikin Amerika. Amerika yang bikin, Amerika yang modalin, Amerika yang ngasih senjata, Amerika yang melatihnya. Tujuannya apa? Untuk mengontrol stabilitas Timur Tengah. Bahasa kasarnya begini, untuk melemahkan Timur Tengah. Mereka bikin monster. Termasuk kelompok-kelompok radikal yang ada di Indonesia. Nah, sekarang yang sedang booming apa? Hizbut Tahrir. Coba, Hizbut Tahrir itu jangan ikut-ikutan kelompok begitu. Hizbut Tahrir itu di Arab Saudi saja dilarang. Di negara-negara Arab dilarang. Kalau ada dihukum pancung. Tetapi dia adanya di London, Inggris. Jadi yang ngingoni, tahu ngingoni nggak istilah ngingoni? Yang ngingoni, ngerumati, ngasih biaya, ngasih semuanya itu Inggris. OPM, teroris Papua. Siapa yang ngingoni OPM? Inggris, Amerika, Australia. Buat apa? Buat melemahkan negara kita. Termasuk juga sekarang ini Khilafatul Muslimin yang sedang rame-rame di Bandar Lampung ini. Sama sih warna bajunya ya, hijau juga soalnya ya. Saya agak bingung, ini Khilafatul Muslimin apa Gojek pikir saya. Kadang-kadang bingung membedakan apa Grab apa Gojek gitu, karena sama-sama hijaunya. Hebringnya lagi, khalifahnya di Bandar Lampung. Jadi Bandar Lampung ini hebat, ada khalifahnya. Emang orang Indonesia ini hebat ya, banyak ada khalifah palsu, ada nabi palsu, Ahmad Musodek namanya, ada Imam Mahdi palsu, Yusman Roy namanya, ada malaikat Jibril palsu, siapa itu? Lia Eden namanya ya, banyak macamnya. Bahkan ada Raja Sunda Empire palsu, ada Raja Majapahit palsu. Mas Akbar mau jadi apa? Raja Metro ya, palsu. Termasuk imam besar palsu. Indonesia sedemikian rupa. Artinya hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada kita semua membangun sebuah kesadaran keagamaan dan kesadaran politik agar kita tidak dimanage dan dimanfaatkan orang. Di awal ingin saya tegaskan bahwasanya arus utama Islam, as-sawadul a'zam, yakni kelompok mayoritas yang ada di tengah-tengah umat muslim ini, inilah arus utama yang harus kita ikuti, yakni kalangan ahlus sunnah wal jamaah yang mengedepankan cara beragama yang rahmatan lil alamin. Karena kelompok ini tidak bisa dimanage orang dan tidak bisa dimanfaatkan serta dikendalikan orang lain. Nah, terlebih lagi patut diduga bahwasanya neokolonialisme, yakni Amerika Serikat bersama Barat, sengaja memanfaatkan kelompok-kelompok sempalan di dalam Islam. Kelompok sempalan ini dalam terminologi lampau kita sebut dengan istilah khawarij. Dalam terminologi modern kita sebut dengan istilah kelompok radikal yang mengajarkan radikalisme bahkan terorisme. Nah, kelompok-kelompok radikal sempalan ini memang sengaja dimanage oleh Amerika Serikat dan Barat untuk dijadikan semacam monster. Monster merusak. Seolah-olah mereka anti Barat, anti Amerika Serikat, padahal mereka sendiri diciptakan oleh Amerika Serikat untuk melemahkan negeri-negeri muslim. Jadi ini yang mesti kita sadari, agar kita ini tidak membela kelompok-kelompok radikal
yang secara vulgar mereka mengatasnamakan Islam, bahkan secara vulgar menyebut mereka sedang berjihad, padahal sebetulnya mereka tidak sedang berjihad, tapi mereka coba merusak negara-negara muslim di mana mereka tinggal. Dan mereka sebetulnya didanai, diingoni, dipelihara oleh Amerika Serikat beserta sekutunya. Ini kita coba ingin membangun sedikit kesadaran ke arah sana. Ini ada informasi yang bisa kita baca misalnya dari bergelora.com. Informasinya saya bacakan buat Anda semua. CIA, ini sebuah lembaga intelijen Amerika Serikat, merekrut Muslim Uighur Cina, termasuk juga merekrut Muslim kelompok sempalan ISIS untuk dijadikan monster dan terlibat dalam perang Rusia-Ukraina. Kita baca dulu informasinya. Kepada bergelora.com di Jakarta dilaporkan, sementara itu, Badan Intelijen Pusat CIA Amerika Serikat disinyalir telah mengumpulkan sejumlah kelompok teroris negara Islam Irak dan Suriah alias ISIS untuk diterjunkan ke medan perang Rusia-Ukraina. Di dalamnya ada sejumlah milisi asal daerah otonomi khusus Uighur, Xinjiang, Cina, Tiongkok. Kabar ini dihembuskan oleh seorang perwira intelijen Rusia yang identitasnya dirahasiakan. Perwira intelijen Rusia ini menyebut bahwasanya CIA memobilisasi sejumlah anggota teroris ISIS ke sebuah kamp militer di Amerika Serikat. Di sebuah kamp militer Amerika Serikat, maksud saya, yakni Al-Tanf di Provinsi Homs, Suriah. Dalam laporan lainnya yang dikutip oleh FIFA Militer dari stasiun televisi berbahasa Arab, yakni RT, sebanyak 500 anggota teroris ISIS yang dikumpulkan dan dilatih oleh CIA berasal dari sejumlah negara. Ada yang berasal dari wilayah Kaukasus dan negara-negara Asia Tengah. Ada pula yang berasal dari negara Uni Eropa, Irak, Uighur, Cina, Tiongkok. Para anggota milisi ini diduga akan diberi misi sabotase dan serangan teroris terhadap unit militer Rusia. Tak hanya di Ukraina, tetapi juga pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia yang berada di Suriah. Kurdi sejauh ini telah menyerahkan beberapa pimpinan tinggi mereka dan sekitar 50 pejuang Daesh ke pihak Amerika Serikat. Ucap perwira intelijen Rusia tersebut. Yang sebagian besar adalah warga negara Uni Eropa, Irak, Suriah, serta imigran Chechnya dan daerah otonomi Uighur Xinjiang di Cina. Katanya dikutip FIFA Militer dari Iranian Labors News Agency, ILNA. Artinya begini, saya tidak lanjutkan membaca ya, karena saya bukan pengamat politik internasional. Cuman kita mesti menyadari bahwasanya kelompok-kelompok Islam radikal atau Islam sempalan seperti ISIS, kelompok radikal Uighur misalnya dan lain sebagainya, termasuk militer Kurdi dan kelompok-kelompok sempalan yang lain, memang sengaja diciptakan oleh Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui, Hillary Clinton pernah membuat pernyataan bahwasanya ISIS itu mereka yang rekrut, Amerika Serikat yang mendanai, Amerika Serikat yang mempersenjatai, mereka juga yang melatih militer. Yang kata dia tujuannya untuk membangun stabilitas Timur Tengah. Ini bahasa politiknya begitu, bahasa para politisi. Tapi pada dasarnya saya sederhanakan bahasanya. Amerika Serikat dan neokolonialisme sedang menyuburkan monster. Mereka pelihara monster yang mengatasnamakan agama, monster yang menghalalkan segala cara, di mana monster ini dibesarkan, kemudian dibina, disuburkan untuk menjadi predator yang sangat merusak. Dan tentunya yang akan mereka rusak bukan Amerika Serikat. Yang akan mereka rusak adalah negara-negara muslim sendiri. Nah, ini yang sebetulnya harus kita sadari. Termasuk yang harus kita ambil ibrah misalnya tentang kasus Taliban. Mengapa sampai hari ini kita masih mempercayai Taliban itu menang terhadap Amerika Serikat di Afghanistan? Yang perlu kita sadari, Taliban tidak pernah menang terhadap Amerika Serikat. Tapi yang benar, Taliban dan Amerika Serikat sudah bernegosiasi.
Itulah Amerika. Dia merasa kepentingannya di Afghanistan sudah berpindah. Dia tinggal memelihara monster. Nama monsternya adalah Taliban. Coba kita ingat. Bulan Februari tahun 2020 adalah bulan negosiasi antara Taliban dan Amerika Serikat. Amerika Serikat coba mengabaikan pemerintah Afghanistan. Dia bernegosiasi dengan Taliban. Dan bukti-buktinya banyak sekali. Sampai muncul pada sebuah kesepakatan. Apa bunyi kesepakatannya? Amerika Serikat akan menarik diri dari Afghanistan. Ini kan bukan kekalahan, tapi sebuah kesepakatan. Ada deal-deal di sana. Seolah-olah Amerika Serikat memang sengaja, bukan seolah-olah, memang sengaja ya. Sengaja membiarkan Taliban untuk berkuasa di Afghanistan. Kemudian Amerika Serikat meninggalkan semua fasilitas militer mereka di Afghanistan. Ketika dikonfirmasi oleh media-media internasional, kok ditinggal? Jawaban Amerika Serikat, kami sengaja meninggalkannya dan sudah kami rusak. Agar tidak bisa dimanfaatkan oleh Taliban. Mereka berbohong. Apa kenyataannya? Pada kenyataannya, semua peralatan militer, senjata, tank, helikopter, sebagainya, masih utuh sama sekali dan tidak rusak sama sekali. Amerika Serikat tidak merusak itu semua. Mereka sengaja meninggalkan semua persenjataan dan peralatan militer tersebut, alutsista tersebut, untuk Taliban. Agar Taliban bisa mengalahkan pemerintah yang sah di Afghanistan. Dan Amerika Serikat sudah sukses memelihara monster baru namanya Taliban. Nah, ini yang mesti kita sadari. Maksud saya apa? Sadarlah kaum muslimin yang Anda ada di kelompok-kelompok sempalan, yang Anda telah bergabung dengan kelompok-kelompok khawarij, bergabung kelompok-kelompok radikal tersebut. Sadarlah, Anda jangan mau dimanfaatkan oleh Amerika Serikat. Jangan mau. Yang ujung-ujungnya akan melemahkan negeri-negeri kita sendiri, negara-negara kita sendiri. Kita ambil contoh misalnya seperti OPM. OPM dipelihara oleh Australia, dipelihara oleh Amerika Serikat, dilindungi oleh Inggris. Tujuannya apa? Untuk bergening kepada Republik Indonesia. Kita nggak bisa menghabisi OPM karena terbentur dengan HAM internasional. Terbentur dengan dominasi Amerika Serikat di PBB dan lain sebagainya. Kita bisa apa? Nah, ini yang mesti menjadi catatan bagi kita semua. Jangan mau dimanfaatkan orang lain. Tidak ada pilihan lain. Kita umat di Indonesia ini, dari berbagai macam kalangan latar belakang sebagai bangsa Indonesia, kita kesampingkan perbedaan yang ada, Bhinneka Tunggal Ika. Yuk kita bangun negara kita menjadi negara yang kuat. Kita berikan semacam contoh kepada dunia internasional dengan berbagai macam suku, beragam bahasa, beragam agama yang ada di Indonesia, kita tetap bersatu. Bhinneka Tunggal Ika. Kita jadikan negara kita negara yang kuat. Coba di G7 kemarin Indonesia diundang dan Indonesia sebagai ketua presidensi G20. Ini menunjukkan Indonesia sudah mulai naik ke tahap yang berikutnya sebagai negara besar di dunia internasional. Dan kita semua tercengang atas diplomasi damai dari Pak Presiden Jokowi mengajak ibunda tercinta, ibu negara kita, Ibu Iriana Jokowi, yang kita sampai terharu menyaksikan keberanian beliau berdua. Ya, kalau ancaman luar biasa, itu sangat beresiko dan sangat berbahaya sekali. Tapi demi satu kata, perdamaian. Presiden Jokowi dan ibu negara berangkat ke Ukraina, berangkat ke Rusia. Ini menunjukkan kelas Indonesia. Indonesia adalah negara yang besar. Yuk kita bangun negara kita. Kalau kita menjadi negara yang kuat secara militer, bahkan kita bisa bersaing dengan kemampuan militer dan kecanggihan teknologi Amerika Serikat. Kuat secara ekonomi. Kita bisa bersaing misalnya dengan ekonomi Cina saja. Kuat secara sipil dan lain sebagainya. Kuat secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka Indonesia bisa menolong negara-negara yang lemah di luar sana. Tapi kalau kita perang saudara, terjebak dalam kelompok-kelompok sempalan radikal, masuk ke kelompok-kelompok organisasi teroris, radikalis, khawarij, termasuk gabung OPM dan lain sebagainya, alih-alih kita bisa menolong negara lain, justru negara kita akan hancur lebur. Nah, ini yang saya perlu ingatkan kepada kita semua. Jangan pernah mau dimanipulasi dengan bahasa agama yang membuat kita berpecah belah satu sama lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Saya ingin tegaskan sekali lagi, kalau ada orang mengatasnamakan agama, tapi diarahkan untuk melawan pemerintah yang sah seperti HTI, Hizbut Tahrir dan lain sebagainya, atau kelompok-kelompok sempalan yang lain, yakin percayalah, mereka adalah monster ciptaan Amerika Serikat.
Mereka adalah monster ciptaan neokolonialisme yang akan melemahkan negara-negara kita sendiri. Kalau negara kita ingin maju, mari bersama kita perangi radikalisme, terorisme yang telah mendompleng dan membajak ajaran agama. Mudah-mudahan dengan menjadi mujahid NKRI, kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mujahid agama, mujahidin yang sesungguhnya. Menjaga negara merupakan sebuah kewajiban bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.